Kembali terjadi fenomena misterius dunia. Kali ini datang dari belahan bumi utara bagian timur. Danau Tiberias di Israel kini kembali terisi. Danau yang dikabarkan akan surut dalam waktu dekat itu secara tiba-tiba kembali terisi penuh. Saat ini, para ilmuwan dan pihak terkait Misteri, suatu hal yang buram dan sulit untuk dijelaskan. Secara naluriah, manusia seringkali berpikir bahwa sesuatu hal itu tidak masuk akal, atau bahkan di luar nalar. Dan setelah adanya bukti diiringi dengan fakta yang jelas, baru mereka bisa paham dan menganggap sesuatu hal itu sudah sewajarnya, atau bahkan biasa aja. Begitu juga dalam mesin waktu. Saya berasal dari masa depan. Mungkin akan banyak dari kalian yang menganggap saya gila, tapi ya, terserah. Itu juga sifat dasar manusia. Di abad saya, ruang dan waktu sudah bukan menjadi suatu hal yang misteri lagi. Anda bisa pergi kemanapun yang Anda mau tanpa perlu mengalami yang namanya proses atau perjalanan. Bahasa singkatnya, teleportasi. Tanpa perantara, tanpa alat. Manusia sudah benar-benar berevolusi dan berkembang maju hingga menjadi pemilik peradaban tertinggi. Begitu pula dengan perjalanan waktu. Meski demikian, perjalanan waktu ke belakang atau perjalanan di masa lalu dilarang keras oleh dunia. Tepat, di abad ini, dunia sudah memiliki pemimpinnya sendiri. Undang-undang kekeluargaan dunia menegaskan bahwa segala sesuatu hal yang berhubungan dengan masa lalu dilarang. Karena hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya ketimpangan waktu dan bahkan kehancuran garis waktu itu sendiri. Tepat, saya adalah pelanggar undang-undang dunia. Miris rasanya, saya adalah seorang kriminal di masa depan. Saya ingin sedikit menyombongkan diri, sekaligus memberikan bukti akan kredibilitas dari perkataan saya. Saya bisa mengembalikan waktu hanya dalam... Bagaimana? Apa Anda merasakannya? Secara tidak Anda sadari, waktu telah terulang. Anda telah kembali ke waktu sebelum Anda melihat dan memutuskan untuk menonton video saya. Saya tidak bercanda. Sebagai bukti lain, saya akan mencoba untuk mengembalikan ruang. Seharusnya, waktu pada kamera tidak akan terpengaruh. Cukup untuk pembuktiannya. Tujuan saya kembali ke abad ini adalah untuk membuat ilmuwan dan para saintis dunia berhenti meneliti mesin waktu. Bukannya saya bermaksud bahwa saya tidak menginginkan mesin waktu itu ada, namun di abad saya, ada misteri lain yang mustahil untuk dapat terpecahkan. Mengapa mustahil? Di abad itu, sumber daya untuk melakukan penelitian tersebut sudah jauh lama habis. Di abad itu pula, para ilmuwan dan para saintis besar menyesalkan karena telah membuang-buang waktu dan sumber daya hanya untuk mendapatkan mesin waktu. Persis seperti pada abad sekarang ini. Saya percaya suatu saat mesin waktu pasti akan tercipta. Komponen dan cara kerja mesin waktu tidak serumit ataupun sekompleks yang Anda bayangkan. Percayalah, mesin waktu pasti akan tercipta cepat atau lambat. Lalu, apa yang kami teliti? Kami meneliti hal-hal ganjil yang terjadi pada abad ini. Ada banyak sekali kejadian aneh yang terjadi pada abad sekarang ini. Saat itu, penelitian kami telah mencapai angka 75%. Namun, sesaat setelah pempublikasian hipotesis penelitian, suatu hal yang aneh terjadi. Secara serempak, di seluruh dunia, unsur oksigen dan karbon dioksida menghilang. Dan secara misterius, kini manusia dapat bernafas tanpa adanya oksigen maupun karbon dioksida. Hipotesa dari penelitian kami antara lain yang pertama, adanya makhluk di atas manusia yang dapat mengontrol semuanya. Apa, siapa, bagaimana, mengapa, berapa, kapan, semua itu dapat mereka kendalikan. Yang kedua, mereka sudah ada jauh sejak dulu kala. Yang ketiga, besar kemungkinan mereka lah yang menciptakan manusia. Yang keempat, mereka lah yang mengatur perekonomian, sosial, dan politik kita selama ini. Sayangnya penelitian kami masih belum dapat memastikan apa tujuan dari mereka. Namun, besar kemungkinan mereka akan merubah tatanan dunia. Atau mungkin mereka sendiri yang akan mempertahankan tatanan dunia. Tidak masuk akal. Memangnya Anda pikir logika mana yang menjelaskan tragedi 9/11 yang menewaskan ribuan orang itu dapat terjadi? Pembunuhan Presiden Kennedy, hilangnya pesawat MH370, rumor akan akhir dunia pada tahun 2012. Memangnya mengapa harus ada 1/4 bagian bumi yang isinya hanya lautan, tanpa daratan? Atau mungkin memangnya mengapa Bung Karno sampai mengatakan statement, "Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah," seolah ia telah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Hal yang ingin saya sampaikan adalah mereka, sesuatu yang sedang kami teliti ini memiliki bawahan yang ikut membaur dengan kita pada abad sekarang ini. Sudah sangat lama, sejak dulu.
Mereka adalah sekumpulan orang dengan kekuatan dan kekuasaan yang biasa kita sebut sebagai elit. Kamu sudah membuat kesalahan yang fatal. Bagaimana bisa kamu datang kemari? Maaf, tapi yang kamu lakukan sangat membahayakan dunia. Bahaya. Ini semua demi peradaban manusia. Kita perlu melakukan pengorbanan. Jadi kamu masalahnya. Maksud kamu? Bangsat. Jadi kamu elit global. Kembali terjadi fenomena misterius dunia. Kali ini datang dari belahan bumi utara bagian timur. Danau Tiberias di Israel kini kembali terisi. Danau yang dikabarkan akan surut dalam waktu dekat itu secara tiba-tiba kembali terisi penuh. Saat ini, para ilmuwan dan pihak terkait sedang mencari tahu penyebab dari fenomena ini. Pasalnya, danau tersebut kerap kali dikaitkan dengan fenomena akhir dunia. Lalu, apakah dengan fenomena ini bermaknakan bahwa akhir dunia kembali diundur? Sebuah misteri dunia saat ini. Dari Fine News melaporkan.